Itu tolong satpam, satpam. Ini lagi ngerekam. Ini lagi ngerekam. Ini ruang publik. Ngerti nggak ruang publik? Awas jangan. Ini dia ngarang-ngarang. Kita santai. Plaza Patriot Candrabaga di Kota Bekasi bersantai, berolahraga ringan hingga ngabuburit. Warga Bekasi kini memiliki fasilitas baru untuk berolahraga, berupa trek jogging yang terletak di kawasan Stadion Patriot Candrabaga. Fasilitas yang ramah bagi semua usia ini juga menjadi alternatif bagi warga yang ingin berolahraga dengan suasana hijau dan nyaman, tepat di tengah kota Bekasi. Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di Taman Plaza Patriot Candrabaga, tepatnya di area trek jogging samping Stadion Patriot Kota Bekasi. Tempat ini menjadi tempat favorit warga Bekasi untuk berolahraga, dikarenakan aksesnya yang mudah, gratis, serta suasananya yang cukup nyaman. Setiap harinya ada puluhan hingga ratusan warga kota Bekasi datang ke sini untuk berolahraga. Saya cukup senang terhadap fasilitas jogging ini. Untuk kedepannya sih, saya harap pemerintah lebih aware lah terhadap fasilitas kesehatan seperti trek jogging ini. Kalau bisa sih ditingkatin lagi itu biar warganya makin sehat gitu. Tolong ditambahkan Pak Wali Kota ayunan, prosodan dan mainan anak-anak lah yang kita dan menginapkan kita supaya dia berbahagia. Begitu besar antusiasme warga kota Bekasi terhadap fasilitas jogging trek ini. Warga kota Bekasi berharap pemerintah dapat memperbanyak fasilitas umum seperti jogging trek ini. Saya, Robi Firdaus, melaporkan. Keterbatasan lahan parkir di stasiun yang memanfaatkan halaman rumah mereka sebagai tempat parkir bagi. Keterbatasan lahan parkir di stasiun Bekasi kembali menjadi sorotan. Banyak pengendara sepeda motor terpaksa memarkirkan kendaraannya di luar area parkir resmi karena kapasitas yang tersedia tidak mencukupi tingginya jumlah penumpang, terutama pada jam sibuk dan akhir pekan. Kondisi ini menyebabkan puluhan sepeda motor terlihat memenuhi trotoar dan bahu jalan di sekitar stasiun. Area yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki justru digunakan sebagai tempat parkir. Di sisi lain, keterbatasan lahan parkir ini juga membuka peluang ekonomi bagi warga sekitar stasiun. Sejumlah warga memanfaatkan halaman rumah mereka sebagai area parkir motor sementara bagi para penumpang kereta api. Dari kapan Bang adanya lahan parkir ini? Berdirinya ini sejak zaman masih kereta KRL biasa, model steam model kartu kertas pembolong itu kan. Itu berarti sekitar tahun 2010 ke bawah lah. 2005-an. Ya, 2005-an. Kurang lebihnya itu.
Terus untuk warga sekitar ada manfaatnya nggak sih bang adanya lapak parkir ini? Ya manfaatnya banyak sih pasti. Ya buka lapangan kerja buat lingkungan sekitar pasti ya. Karena kan lingkungan stasiun kan kecil juga kan ya. Jadi itu doang sih intinya. Membuka lapangan kerja untuk wilayah dan sekitarnya, untuk daerah sekitaran stasiun Bekasi ya. Itu aja sih, manfaatnya banyak. Oke, terima kasih bang. Selain membantu mengurangi kepadatan parkir di badan jalan, aktivitas ini dinilai mampu menambah penghasilan warga serta menciptakan lapangan pekerja informal. Namun demikian, penataan parkir tetap diharapkan memperhatikan aspek ketertiban, keamanan, serta koordinasi dengan pihak terkait. Sebelum melewati perumahan Jaka Permai, Jaka Sampurna, Bekasi Barat ludes terbakar. Pemadam kebakaran langsung dikerahkan ke lokasi. Sebuah rumah mewah di perumahan Jaka Permai, Kelurahan Jaka Sampurna, Kota Bekasi, yang sedang ditinggal pemiliknya pergi liburan hangus dilalap si jago merah. Kebakaran yang terjadi pada 29 Desember 2025 pukul 19.30 terjadi karena adanya korsleting listrik. Menurut saksi mata, kobaran api muncul dari lantai 2 rumah. Petugas pemadam kebakaran Kota Bekasi yang dikerahkan berjuang keras agar api tidak menjalar ke rumah tetangga. Di awal sih pas lagi kita namanya kontrol juga, terus ada laporan bahwasanya ada kebakaran. Sebelum itu kejadian kebakaran itu jam 19.25. Awal kebakaran itu dari lantai 2 yang mengatasin dari entah namanya simpang dari konsleting listrik, ada juga dari pihak yang pemilik rumahnya bahwasanya dia bilang itu ada orang iseng buat namanya ngebakar rumah. Orang iseng. Tapi kalau dari pihak polisi, Polres dan Polsek setempat itu udah mengakui bahwasanya ini konsleting listrik. Beruntung, tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Berhenti sebelum terlambat. Merokok membunuhmu. Yang muda, yang berkarya. Kita keren tanpa asap rokok. Aktivitas fisik itu penting untuk kita. Lakukan secara rutin dan bertahap, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Gerakan 30 menit. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit di sela-sela pekerjaan. Ayo, lakukan aktivitas fisik agar badan sehat, bugar, dan produktif. Pemerintah Kota Bekasi menggelar doa bersama di Plaza Kota Bekasi sebagai pengganti perayaan Tahun Baru, dipimpin langsung oleh Wali Kota Tri Adianto. Kegiatan ini menjadi momen refleksi dan harapan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Doa bersama ini dihadiri oleh jajaran pemerintah, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat. Tanpa kemeriahan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepekaan sosial atas bencana yang terjadi di Sumatera dan Aceh.
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika. Bagaimana kesannya ada acara ini? Pastinya dengan adanya acara ini saya ikut senang sih, dan Kota Bekasi nggak cuma merayakan dengan kembang api tapi dengan berdoa bersama. Itu juga salah satu rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa di mana kita mengadakan doa bersama ini. Jadi saya senang. Dilaksanakan pada malam pergantian tahun, doa bersama ini juga menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bekasi untuk mengimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan demi kemajuan dan perkembangan Kota Bekasi yang lebih baik. Selain itu, Sumarekon Mall Bekasi juga menggelar perayaan malam acara yang terbuka untuk umum ini disambut antusias. Suasana malam pergantian tahun baru 2026 terlihat meriah dengan ribuan pengunjung yang telah memadati Sumarekon Mall Bekasi sejak sore hari. Penampilan spesial Yura Yunita menjadi daya tarik utama dalam perayaan tahun baru kali ini. Antusiasme terlihat dari para penggemar dan masyarakat yang datang dari berbagai daerah. Terima kasih teman-teman di studio. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Sumarekon Mall Bekasi, tepatnya di Downtown Walk, di mana tempat ini sedang ramai sekali pengunjung untuk merayakan malam tahun baru 2026. Sejak sore, masyarakat mulai berdatangan dan berkumpul di depan stage untuk menantikan performa dari Yura Yunita, yang mana menjadi bintang tamu utama malam ini. Antusiasme di sini terlihat sangat tinggi karena banyak dari penonton yang datang lebih awal untuk mendapatkan posisi terbaik mereka. Untuk mengetahui bagaimana keseruan para pengunjung yang datang langsung malam ini, saya akan berbincang dengan salah satu pengunjung yang sudah siap untuk menyambut penampilan dari Yura Yunita. Kita nyampe di sini tuh kayak hampir maghrib. Iya. Pastinya sih lagu-lagunya ya, untuk Yura Yunita, lagu-lagunya yang familiar aja sih. Apalagi yang nyentuh-nyentuh sama ibu gitu. Ya. Sebenarnya nggak tahu ya judulnya, tapi tahu lagu-lagunya gitu. Tahu gitu. Perayaan malam tahun baru 2026 ini diharapkan dapat menjadi momen kebersamaan sekaligus hiburan bagi masyarakat untuk menyambut tahun yang baru dengan penuh semangat dan suasana yang positif. Bangunan bekas kantor partai politik di Kota Bekasi kini berubah fungsi menjadi destinasi wisata kuliner yang ramai dikunjungi saat malam hari. Suasana di sekitar gedung dipenuhi pengunjung yang datang untuk menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman, sekaligus bersantai bersama keluarga dan teman. Pemilik usaha dan pedagang yang menempati lokasi ini berharap keberadaan destinasi kuliner ini dapat menarik lebih banyak pengunjung, serta menjadi tempat berkumpul baru bagi warga Bekasi. Malam weekend, kalau malam weekend emang alhamdulillah lebih dari serame ini. Kalau malam weekend, di malam hari-hari biasa itu ya ada aja gitu kan yang masuk
masyarakat yang udah mulai berdatangan rame. Transformasi gedung bersejarah ini sekaligus menjadi contoh bagaimana bangunan lama dapat dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Penolakan pengosongan rumah terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan warga perumahan Puri Asih Sejahtera, Kelurahan Jaka Setia, Bekasi Selatan, menolak eksekusi pengosongan rumah yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Eksekusi dilakukan terhadap belasan unit rumah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum. Warga menilai pengosongan tersebut tidak adil. Mereka mengaku telah menempati dan membeli rumah secara sah sejak puluhan tahun lalu, tanpa pernah mengetahui adanya sengketa lahan. Penolakan dilakukan dengan memblokade akses jalan masuk perumahan dan bertahan di dalam rumah masing-masing. Ketegangan sempat terjadi saat aparat kepolisian, polisi militer, dan tentara dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi. Allahu Akbar! Jangan dibuka! Itu portal kami! Sebetulnya ini banyak kejanggalan. Salah satunya itu bahwa kita kan memang developer pertama itu ada masalah dengan PT Taspen. Cuman bidang tanah yang ini yang sertifikat 889 itu tidak sesuai dengan denah yang disitakan. Jadi sebetulnya tanah kita ini nggak termasuk yang disita gitu. Tapi kenapa TPI memaksakan untuk terus menyita rumahnya warga? Hingga kini, warga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat turun tangan, memberikan solusi serta kejelasan hukum agar mereka tidak kehilangan tempat tinggal yang telah dihuni selama bertahun-tahun. Ini idolaku. Idolaku yang pertama adalah ayah. Ayah menjagaku sepanjang waktu, mendampingi ibu memeriksakan kesehatanku ke bidan, bahkan sejak aku masih di dalam perut. Kalau ibu yang paling mengerti asupan gizi yang aku butuhkan. Agar anak tumbuh sehat dan cerdas, cegah stunting. Itu penting. Scroll itu buat jempol, buku itu buat otak. King, mantap! Dalam setiap buku, itu ada rahasia dunia. Apaan tuh? Cara membuat sambal yang anti jaga. Ya elah! Scroll boleh, tapi jangan lupa baca buku. Algoritma memang menghibur, tapi buku membuka pikiran. Dalam setiap langkah, temukan arah menuju impian. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru, aktivitas penumpang kereta api di stasiun Bekasi terpantau padat. Ribuan penumpang terlihat hilir mudik, baik yang berangkat maupun yang tiba dari berbagai daerah. Kondisi ini menjadikan stasiun Bekasi sebagai salah satu titik tersibuk selama periode libur akhir tahun.
Kepadatan penumpang terjadi sejak pagi hingga malam hari, dengan antrian terlihat dari area peron hingga ruang tunggu stasiun. Karena transportasi ini juga lebih baik untuk kita ya, terus juga cepat gerakannya, kayak apalagi pelayanannya yang bagus, lebih mudah untuk bepergian. Kita milih kereta api karena kita juga awalnya sudah mikir kayak kereta api ternyata mudah ya dipakainya, jadi mudik juga liburannya. Seiring meningkatnya antusiasme masyarakat pada libur akhir tahun ini, petugas disiagakan untuk menjaga keamanan, kelancaran, dan kenyamanan perjalanan. Berbagai warga terhadap penataan parkir di sekitar Rumah Sakit Hermina, Jalan Perhatian warga terhadap rencana penataan parkir dan pedagang kaki lima di sekitar RS Hermina, Jalan Raya Kemakmuran, Kota Bekasi, mendapat respon dari pemerintah daerah. Warga menyampaikan aspirasi agar penataan dilakukan secara hati-hati, serta mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar tanpa menimbulkan dampak sosial. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Perhubungan Kota Bekasi menurunkan 2 peleton personel untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama penyampaian aspirasi warga. Langkah ini juga dilakukan untuk memastikan arus lalu lintas tetap berjalan normal. Program dari KDM itu adalah untuk membersihkan, untuk merapikan yang masih di bawah, masih di sekitaran kota. Dan ini kan terlalu dekat, ya sangat dekat dengan kantor wali kota. Makanya itu terjadi penertiban. Gitu. Ditanyain harapan warga sekitar, hanya satu aja, legalkan. Legalkan dari parkiran, legalkan dari PKL. Ya, legalkan itu artinya itu berada di bawah siapa gitu. Oh, kalau PKL berarti di bawah Kementerian UMKM. Kalau parkiran mungkin di bawah Dishub. Nah, gitu. Selain melakukan pengamanan, petugas membuka ruang dialog dengan masyarakat dan pihak rumah sakit guna mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Upaya ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan sesuai peruntukannya. Majelis Hakim baru saja membacakan putusan Del Pero, Marhen beserta 3 aktivis Langkah kaki Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen bersama 3 aktivis lainnya kembali bergema di lorong Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis pagi 8 Januari 2026. Harapan untuk bebas lebih awal pupus setelah Majelis Hakim secara tegas menolak seluruh nota keberatan atas eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum terdakwa. Pembacaan putusan selah. Hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum terkait kasus penghasutan dalam aksi massa Agustus 2025 lalu telah memenuhi syarat formil dan material. Persidangan pun harus berlanjut ke tahap pembuktian. Berapa saksi palsunya tuh? Bocing, pakai berempat. Dia nggak dimatikan, dihilangkan bahkan. Jaksa iblis. Jadi kami mau bebaskan kawan kami. Yang pertama adalah itu tolong satpam, satpam ini lagi ngerekam. Ini ruang publik. Ngerti nggak ruang publik? Awas jangan. Ini dia ngarang-ngarang. Kita santai.
massa menuntut pembebasan Del Pedro dan rekan-rekan yang mereka labeli sebagai tahanan politik. Namun untuk saat ini hakim memutuskan para terdakwa tetap mendekam di balik jeruji besi. Pemeriksaan saksi pun dijadwalkan pada pekan depan. Di tengah ketatnya penjagaan dan dinginnya ruang sidang, hadir sosok yang tak pernah absen memberikan dukungan moral. Sang ibu, yang setia mengikuti jalannya persidangan, tak kuasa menahan kekecewaan saat mendengar permohonan penangguhan penahanan anaknya kembali ditolak hakim. Ditemui usai persidangan, dengan suara yang bergetar, ia mengungkapkan kondisi terkini Del Pedro dan harapannya akan sebuah keadilan. Iya, saya kecewa sekali karena anak saya diperlakukan tidak adil. Semua tahu kan saya nggak bersalah. Selama ini kita sabar keluarga menunggu dengan cara mereka ditangkap dengan tidak adil, diperlakukan seperti tidak manusia. Penjara bukan tempat yang baik untuk mendidik untuk mereka. Hanya untuk mereka dibungkam di sana. Del Pedro yang bersangkutan hanya menyuarakan rasa kekecewaan. Mereka berbicara selama ini semua tahu apa yang dilakukan Del Pedro, pekerjaan apa selama dia di lokal, menolong seseorang, memberi apa yang